Pemirsa, Hashim Jojo Hadikusumo, adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan sejumlah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek gizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Pada 2 tahun atau 3 tahun lalu, bangsa Indonesia dihantui dengan suatu ancaman yang luar biasa. Ini akibat COVID. Dan waktu COVID, negara-negara yang memasok dan supply beras, kemudian gandum ke kita, yaitu Ukraina, Rusia, mereka semua, hampir semua melarang ekspor beras. India, Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam, yang biasanya supply beras ke kita, mereka semua, untung waktu itu stok beras kita masih cukup. Tapi ini ada masalah keamanan negara, ini adalah masalah kedaulatan. Pak Prabowo, Mas Gibran tidak mau Indonesia tergantung pada negara-negara lain untuk pangan. Indonesia harus berdikari, Indonesia harus swasembada. Itu sudah keputusan dan akan dilaksanakan dan akan terwujud. Kita nanti akan berusaha, kita berniat untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita, anak-anak kita. Setiap anak dan ibu yang hamil akan dapat 1 butir telur, akan dapat kelor, akan dapat sayur-sayuran, akan dapat daging ayam, akan dapat nasi tentu. Kalau terlalu banyak nasi putih itu sepertinya membahayakan ibu-ibu, bapak-bapak. Itu menyebabkan diabetes. So kita harus hati-hati menyediakan terlalu banyak nasi putih. Dan itu harus dicampur dan diseimbangi dengan lauk pauk. Dan lauk pauk itu ternyata tidak mahal. Ternyata ada daun kelor yang murah, yang tumbuh di mana-mana, dan itu punya gizi yang luar biasa. So ini kita juga akan utamakan jagung, kita akan utamakan sorghum, kita utamakan sagu, yang semuanya bisa tumbuh dan kita tanam di Indonesia, di dalam negeri. Tidak perlu diimpor. Mungkin jagung, dan jagung itu adalah mungkin sebagai pakan ternak. Terus masih ada waktu Pak sebentar? Ya. Masih ya? Ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM, kita harus memperbaiki sistem pendidikan kita. Maka Pak Prabowo sebentar lagi akan mengumumkan nanti Kementerian Pendidikan dan Ristek akan dipisah. Ada Kementerian Pendidikan dan Ristek yang nanti fokusnya kerjasama antara badan-badan research, perguruan tinggi, terus ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi saya lihat dari Pak Budi, program-program budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, itu semua akan nanti masuk lagi kurikulum dari ini. Budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, Undang-Undang Dasar, sejarah Indonesia, itu akan dididik lagi. Yang mungkin tidak dapat perhatian yang cukup saat ini. Ya, saya tidak mau komentar. Saya kira para rektor sudah tahu itu semua. Itu akan masuk kurikulum lagi. Itu perintah dari Pak Prabowo. Ya, budi pekerti, pendidikan Pancasila, sejarah masuk lagi kurikulum Indonesia. Itu tugas dari, dan Menteri Pendidikan Tinggi akan sering ketemu dengan para rektor. Bisa paham ya? Akan sering ketemu dengan para rektor. Bisa paham? Saya dengar ya bukan begitu ya saat ini ya. Dalam rangka peningkatan SDM menuju Indonesia Emas,
Pak Prabowo sudah putuskan kita harus konsentrasi besar-besaran dan sedapatnya untuk bidang STEM, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine. STEMM. Dan pemerintah dengan dana pemerintah sendiri, bukan dana asing, kita akan kirim dengan beasiswa 20.000 sarjana setiap tahun. Pak Prabowo sudah minta kerjasama dari pemerintah Rusia, ketemu dengan Presiden Putin beberapa waktu lalu. Saya dengar Presiden Putin sudah setuju untuk memberikan tempat-tempat khusus untuk mahasiswa Indonesia untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu teknik nuklir, dan sebagainya. Karena Pak Prabowo ingin program pembangunan pusat tenaga listrik nuklir akan segera dimulai. Kalau sudah diputuskan akan dilaksanakan, baru 10-15 tahun lagi pusat tenaga nuklir pertama bukan operasi. Maka kita harus putuskan sekarang, tahun depan. Itu sudah tekad dari beliau-beliau. Terus tadi Science, Technology, Engineering, dan saya sebut tadi Medicine. Ternyata Indonesia kekurangan dokter. Ternyata Indonesia kekurangan dokter spesialis. Ternyata selama ini sampai Pak Budi Gunadi Sadikin jadi menteri, untuk menjadi dokter spesialis sangat amat sulit. Betul? Ya, saya kira mahasiswa banyak tahu itu. Berkat dari pekerjaan yang luar biasa oleh Pak Budi Gunadi Sadikin itu sudah dirubah, dan untuk mendapat pendidikan dokter spesialis akan ada kemudahan. Tidak dipersulit lagi. Dan Pak Prabowo sudah putuskan akan kirim ribuan sarjana ke dokter untuk dapat spesialis di luar negeri. Kita jangan ada kekurangan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.